Dengan teman-teman, apa kabarnya? Pastilah baik ya, karena Tuhan memberkati, Tuhan menyertai teman-teman semua. Nah teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, mohon anugerah-Mu dan berkat-Mu bagi kami melalui video yang akan kami tonton. Tetapi kami tahu kuasa Tuhan bekerja sangat-sangat luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, kami siap untuk Tuhan berkati melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini temanya yaitu tanggung jawab dari Tuhan. Nah, untuk melihatnya, mari kita lihat video sebelum ini. Nah, sangat menyenangkan kan tanggung jawab itu? Nah, ini ayat hafalannya. Nah, ayat hafalan kita berbunyi seperti itu. Karena setia dalam perkara kecil, maka Tuhan memberikan lagi tanggung jawab dalam perkara besar. Nah, hal ini juga bukan hanya kita yang mengalami. Ada sebelum kita, ada yang mengalami dan terus mengalami seperti itu. Yaitu Raja Salomo, seorang raja di bangsa Israel pada waktu itu. Dia adalah raja ketiga yang memerintah pada saat itu. Dia adalah anak dari Raja Daud. Raja Salomo ini memiliki hikmat yang luar biasa karena Tuhan yang memberikan. Dan dia juga menerima tanggung jawab dari ayahnya. Bukan dari ayahnya tetapi dari Tuhan melalui ayahnya. Apa itu tanggung jawabnya? Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab yaitu melakukan tugas dengan sungguh-sungguh hingga selesai. Nah, mari kita melihat apa yang dilakukan oleh Raja Salomo. Tanggung jawabnya apa itu? Yaitu dia mendirikan bait Allah. Bait Allahnya bukan sembarang bait Allah, tetapi bait Allah yang kita nanti bisa melihat akhirnya sangat megah, sangat luar biasa. Nah, ukuran bait Allah ini yaitu
panjangnya 60 hasta, lebarnya 20 hasta, tingginya 30 hasta. Satu hasta itu ukurannya 45 cm. Jadi teman-teman bisa mengukur seberapa besar bait Allah yang akan dibangun. Tadi Kak Lia sudah memberitahukannya, panjangnya berapa, tingginya berapa, lebarnya berapa. Kemudian tempatnya di mana ya yang mau didirikan? Ukurannya sudah diberitahu. Nah, Raja Salomo akan mendirikan bait Allah ini, yaitu di Yerusalem di Gunung Moria. Sebelum bait Allah dibangun, Raja Salomo sudah menyediakan semua bahan-bahannya. Nah, temannya juga menolong dia untuk menyediakan bahan-bahan itu, yaitu Raja Tirus yang bernama Raja Hiram. Raja Hiram ini mengirimkan barang-barang yang dibutuhkan seperti kayu, karena di tempatnya ada kayu yang baik. Maka dikirimkan kayu kepada Raja Salomo untuk kebutuhan itu. Nah, setelah itu kemudian mulai dilakukan pembangunan bait Allah. Itu dilakukannya setelah dia 4 tahun menjadi raja. 4 tahun menjadi raja. Kemudian dia mengerahkan rakyatnya juga dengan sukacita membangun bait Allah. Kemudian apa yang terjadi? Setelah dibangun diperhatikan. Nah, Raja Salomo membangunnya dengan sungguh-sungguh. Buktinya dia memoles dinding bait Allah yang akan dibangun itu dengan emas murni. Walah, emas murni semua. Iya. Kemudian hiasan-hiasan yang ada di dalam juga diberikan dengan batu permata. Waduh, berarti cantik sekali. Iya, megah sekali. Nah, pembangunan dimulai dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Berarti terus berlanjut, tidak berhenti. Apa yang terjadi? 1 tahun belum selesai, 2 tahun belum selesai. Nah, setelah 7 tahun baru bait Allah itu selesai. Dan sangat-sangat megah. Nah, inilah yang diberikan Tuhan kepada Salomo, satu tanggung jawab, dan dia menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh karena dia tahu bahwa itu dari Tuhan dan untuk Tuhan. Nah, teman-teman, bagaimana dengan kita? Apakah ada tanggung jawab bagi kita? Ada. Contohnya, ketika teman-teman bermain, kan ada tanggung jawabnya. Bukan hanya bermain saja, kemudian dilepaskan dan tidak dibereskan, kemudian dirapikan. Kemudian kita juga melihat di video, tanggung jawabnya apa? Banyak dan menyenangkan. Nah, teman-teman, mari kita melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang diberikan kepada kita. Tanggung jawab kita ada. Teman-teman sebagai seorang pelajar, tanggung jawabnya apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang kan ada HP. Kita bertanggung jawab terhadap HP. Bagaimana caranya? Kita mempergunakannya dengan baik. Ada waktu untuk bermain HP, ada waktu untuk memegang HP. Bukan terus pegang HP sehingga lupa untuk berdoa, sehingga lupa untuk pergi persekutuan, sehingga tidak mendengar apa yang diperintahkan, apa yang disuruh oleh orang tua ataupun guru. Nah, mari kita melakukannya mulai dari yang kecil, karena itu kita akan diberkati dengan tanggung jawab yang besar sesuai dengan ayat hafalan kita hari ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita untuk terus maju, bergerak ke depan, dan menyenangkan, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, termasuk hidup kita. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengajar kami bagaimana bertanggung jawab yang sesungguhnya. Tuhan menolong dan memampukan kami untuk hal itu. Berkati kami semua Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Dah.